Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu seperti dikendalikan oleh rasa takut? Takut gagal, takut ditolak, takut disalahpahami. Rasa takut memang wajar, tapi kalau dibiarkan menguasai, kita bisa terus-menerus terjebak di tempat yang sama, nggak maju-maju. Padahal, keberanian bukan soal menghilangkan rasa takut, tapi soal tetap melangkah meskipun takut itu masih ada. Di video ini kita akan bahas 8 cara melatih mental berani yang bisa kamu terapkan dimanapun kamu berada. Mulai dari hal kecil sampai perubahan pola pikir yang akan membuatmu lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Semua dibahas dengan pendekatan santai tapi tetap dalam, berdasarkan prinsip stoikisme. Jadi kalau kamu ingin jadi pribadi yang tenang, berani, dan tahan banting, pastikan tonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Jejak Stoik agar kamu nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya yang bisa bantu kamu membangun mental baja dan menjalani hidup dengan lebih sadar. 1. Hadapi rasa takut, jangan dihindari. Rasa takut itu manusiawi. Semua orang pernah mengalaminya, bahkan orang-orang yang terlihat paling percaya diri sekalipun. Tapi perbedaannya bukan pada siapa yang punya rasa takut dan siapa yang tidak. Perbedaannya adalah siapa yang berani menghadapi rasa takut itu dan siapa yang memilih menghindarinya terus-menerus. Banyak dari kita diajarkan sejak kecil untuk menjauhi rasa tidak nyaman. Takut ditolak? Jangan coba-coba ngomong duluan. Takut gagal? Jangan ambil risiko. Takut salah? Lebih baik diam. Padahal justru dengan menghadapi rasa takut itulah kita berkembang. Bayangkan kalau kamu tidak pernah memaksa diri untuk tampil di depan kelas, mungkin sampai sekarang kamu nggak akan tahu bahwa kamu ternyata bisa public speaking. Atau bayangkan kalau kamu terus menghindar dari konfrontasi, kamu nggak akan pernah belajar menyampaikan pendapat secara tegas. Jadi gimana caranya menghadapi rasa takut? Langkah pertama adalah sadari dan akui dulu bahwa kamu sedang takut. Jangan malu atau menyangkal, katakan ke dirimu sendiri, oke, gue takut, tapi gue tetap bisa jalan. Jangan tunggu rasa takutnya hilang, karena dalam banyak kasus, rasa takut itu nggak akan pernah hilang sepenuhnya. Justru ketika kamu mulai melangkah dalam kondisi takut, disitulah mentalmu mulai terlatih. Langkah kedua, hadapi secara bertahap. Kamu nggak harus langsung melakukan hal ekstrem yang membuat kamu panik. Kalau kamu takut ngomong di depan umum, mulailah dengan bicara di grup kecil dulu. Kalau kamu takut ditolak saat menyampaikan ide, mulailah dengan mengutarakannya ke teman yang kamu percaya. Latihan seperti ini akan membuat sistem sarafmu terbiasa dengan rasa cemas dan lama-lama tubuhmu belajar. Oke, ini nggak sebahaya itu kok. Langkah ketiga, ubah narasi di kepalamu. Biasanya saat kita takut, isi kepala kita penuh dengan kalimat-kalimat negatif. Nanti gua gagal, pasti mereka bakal mikir gua bodoh. Jangan-jangan gua dipermalukan. Ubah dialog internal itu. Katakan ke dirimu sendiri, gagal itu bagian dari proses. Kalau gue nggak coba, gue nggak akan tahu hasilnya. Atau gue lebih baik gagal sekarang daripada nyesel seumur hidup. Narasi ini penting karena pikiran membentuk emosi dan emosi memengaruhi tindakan kita. Langkah keempat, gunakan teknik visualisasi. Sebelum menghadapi situasi yang menakutkan, bayangkan dirimu berhasil melakukannya dengan tenang dan penuh percaya diri. Otakmu akan menyimpan gambaran itu sebagai referensi positif. Dan ketika kamu benar-benar melakukannya, kamu akan lebih tenang karena seolah-olah kamu sudah pernah ada di situasi itu. Langkah kelima, terima bahwa rasa takut tidak akan pernah benar-benar hilang. Bahkan orang yang sudah sering tampil di publik masih bisa merasa gugup, tapi mereka tetap melangkah. Itu yang membedakan antara orang yang mentalnya kuat dan yang tidak. Bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka tidak membiarkan rasa takut mengendalikan hidupnya. Dalam filosofi stoikisme, keberanian adalah salah satu nilai utama. Seorang stoik tidak menghindari rasa takut. Mereka menghadapinya dengan logika, akal sehat, dan kesadaran bahwa tidak ada yang bisa mengontrol segalanya. Seperti kata Epictetus, apa yang membuat kita takut bukan hal itu sendiri, tapi pikiran kita tentang hal itu. Artinya, seringkali yang bikin kita takut bukan kenyataan, tapi imajinasi kita sendiri yang berlebihan. Misalnya, kamu takut untuk resign dari pekerjaan yang kamu benci. Dalam bayanganmu, kamu akan miskin, gagal,
dan nggak punya masa depan. Padahal bisa jadi setelah resign kamu menemukan peluang baru yang lebih baik. Tapi kamu nggak akan tahu itu kalau kamu terus membiarkan rasa takut memenjarakanmu. Keberanian itu bukan sesuatu yang kamu tunggu muncul dari dalam hati. Keberanian adalah sesuatu yang kamu lakukan, bahkan ketika hatimu belum siap. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat mentalmu terbentuk. Kamu akan jadi pribadi yang nggak gampang panik, nggak mudah terintimidasi, dan berani mengambil keputusan penting dalam hidupmu. Jadi mulai sekarang, saat rasa takut muncul, jangan langsung menghindar. Dengarkan dia, pahami kenapa dia ada, lalu hadapi secara sadar dan bertahap. Karena justru di balik rasa takut itulah pertumbuhanmu menunggu. Ingat, kamu bukan satu-satunya yang takut, tapi kamu bisa jadi salah satu dari sedikit orang yang berani menghadapi rasa takut itu. 2. Biasakan keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu ibarat tempat tidur yang empuk, hangat, aman, dan bikin kita malas bangun. Siapa sih yang nggak suka merasa nyaman? Kita semua suka. Tapi kalau kamu terus berada di zona itu, tanpa sadar kamu akan jalan di tempat. Nggak berkembang, nggak tumbuh, dan akhirnya kamu mulai merasa hidupmu datar-datar aja. Padahal semua hal hebat dalam hidup, entah itu skill baru, pencapaian besar, atau perubahan hidup yang positif, selalu diawali dari satu momen. Momen ketika kamu memilih untuk keluar dari zona nyamanmu. Tapi tunggu dulu, keluar dari zona nyaman itu bukan berarti kamu harus langsung melakukan hal yang ekstrem atau bikin stres berat. Nggak perlu langsung resign dari kerjaan, pindah kota, atau ngomong depan ribuan orang kalau belum siap. Yang perlu kamu lakukan cukup satu. Biasakan diri untuk merasa nggak nyaman sedikit demi sedikit. Contohnya gini, kamu orangnya pemalu dan biasanya diam di tongkrongan, mulai dari menyapa lebih dulu satu orang. Nggak usah maksa jadi pusat perhatian, cukup ambil peran aktif dalam satu momen kecil. Atau kamu tipe yang suka menghindari tantangan baru. Coba ambil satu tugas tambahan di kantor atau kampus yang selama ini kamu anggap nggak bisa. Di awal pasti kikuk, canggung, bahkan mungkin bikin malu. Tapi disitulah letak latihannya. Keluar dari zona nyaman itu mirip banget dengan olahraga. Awalnya sakit, capek, males. Tapi makin sering kamu latihan, makin kuat ototmu terbentuk. Begitu juga dengan keberanian dan mentalmu. Makin sering kamu membiasakan diri menghadapi rasa nggak nyaman, makin kuat juga mentalmu dibentuk. Lama-lama, hal yang dulunya bikin kamu takut jadi biasa aja. Salah satu jebakan mental terbesar manusia adalah berpikir, nanti deh kalau gue udah siap. Tapi masalahnya, rasa siap itu jarang banget datang duluan. Justru dengan melangkah duluan, kamu mulai merasa siap. Bukan sebaliknya. Dalam stoikisme, salah satu prinsip penting adalah latihan menghadapi ketidaknyamanan. Para filsuf stoik zaman dulu, seperti Seneca, bahkan sengaja hidup susah selama beberapa hari dalam sebulan. Tidur di lantai, makan makanan sederhana, dan hidup seperti orang miskin. Bukan karena mereka masokis atau aneh, tapi karena mereka ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa mereka bisa bertahan dalam kondisi apapun. Dengan begitu, mereka tidak akan jadi budak kenyamanan. Kamu juga bisa menerapkan ini, tentu dalam versi yang relevan dengan kehidupan sekarang. Misalnya, biasakan diri bangun lebih pagi, walau awalnya berat. Coba belajar sesuatu yang bikin kamu frustrasi, kayak bahasa baru atau skill teknis. Atau batasi penggunaan media sosial, walau rasanya hampa. Semua itu bikin nggak nyaman, tapi juga melatih mental dan disiplinmu. Keluar dari zona nyaman juga berarti kamu mulai berhenti menyamakan kenyamanan dengan kebahagiaan. Karena nggak semua yang bikin kamu nyaman itu baik untuk jangka panjang. Misalnya, rebahan seharian itu nyaman, tapi kalau tiap hari kamu begitu, hidupmu bisa stagnan. Ngobrol sama orang-orang yang selalu setuju itu nyaman, tapi kamu jadi nggak pernah diuji untuk berpikir kritis. Sebaliknya, rasa nggak nyaman seringkali adalah sinyal bahwa kamu sedang berada di jalur pertumbuhan. Setiap kali kamu merasa gugup, malu, takut, atau ragu, tanyakan ke dirimu, apakah ini rasa takut yang harus gue hindari? Atau ini rasa nggak nyaman yang harus gue lewati supaya gue bisa naik level?
Inilah momen di mana kamu membangun keberanian. Bukan saat kamu tahu kamu pasti berhasil, tapi saat kamu memilih untuk mencoba, walau nggak ada jaminan berhasil. Dan satu hal lagi, jangan menunggu lingkunganmu mendorong kamu keluar dari zona nyaman. Karena seringkali, lingkungan justru ingin kamu tetap seperti sekarang, nggak berubah, nggak terlalu ambisius, nggak terlalu beda. Kenapa? Karena perubahan kamu bisa bikin orang lain merasa terancam. Tapi ingat, hidupmu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Kalau kamu ingin berkembang, kamu harus jadi orang yang berani bilang, cukup nyaman itu buat istirahat. Sekarang waktunya melangkah. Mulai sekarang, tantang dirimu untuk melakukan satu hal baru setiap hari yang bikin kamu agak nggak nyaman. Nggak perlu besar. Yang penting konsisten. Dari situ kamu akan lihat betapa mentalmu makin kuat dan hidupmu makin penuh kemungkinan. Jadi yuk mulai biasakan keluar dari zona nyaman. Karena di luar sana ada versi terbaik dari dirimu yang sedang menunggu untuk ditemukan. 3. Ubah dialog negatif, jadi kalimat pendorong. Pernah nggak sih kamu ngerasa gagal ngelakuin sesuatu, terus tanpa sadar kamu ngomel sendiri dalam hati, emang gue tuh nggak pernah bisa, atau gue tuh bodoh banget. Nah itu namanya dialog internal negatif. Dan percaya atau enggak, suara kecil di kepala kita itu bisa jauh lebih jahat dari omongan orang lain. Dialog internal adalah cara kita berbicara ke diri sendiri. Masalahnya, banyak orang tumbuh dengan suara hati yang keras, menyalahkan dan meremehkan diri sendiri. Setiap kali kita salah sedikit, langsung dimaki-maki dalam kepala. Setiap kali kita takut mencoba sesuatu, suara itu bilang, udahlah kamu nggak cocok, atau nanti juga gagal. Padahal kita harus sadar, apa yang kita katakan ke diri sendiri itu memengaruhi hidup kita secara besar-besaran. Kalau kamu terus-menerus mendengarkan suara yang bilang kamu lemah, nggak bisa atau nggak layak, maka perlahan kamu akan mulai mempercayainya. Dan begitu kamu percaya, itu akan jadi kenyataan. Jadi gimana caranya melatih mental berani? Salah satu langkah pentingnya adalah dengan mengubah dialog negatif jadi kalimat pendorong. Maksudnya gimana? Gampangnya begini. Setiap kali kamu sadar lagi ngomel dalam hati, coba ubah kalimatnya jadi sesuatu yang mendukung, realistis, dan memotivasi. Misalnya, dari gue gagal total, jadi gue belajar sesuatu dari pengalaman ini. Gue payah banget, jadi gue memang belum bisa sekarang, tapi gue bisa belajar. Ngapain dicoba, toh pasti gagal. Jadi, kalau nggak dicoba, gue nggak akan pernah tahu hasilnya. Kelihatannya sepele tapi efeknya besar. Ini bukan soal membohongi diri dengan kalimat positif yang kosong, tapi tentang mengganti kata-kata destruktif jadi narasi yang membangun. Filsafat Stoik juga percaya bahwa pikiran kita adalah sumber kekuatan utama. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, bukan kejadian yang membuat kita menderita, tapi cara kita memandang kejadian itu. Jadi kalau kamu terus melihat dirimu sebagai korban, kamu akan hidup seperti korban. Tapi kalau kamu memilih melihat tantangan sebagai proses pembentukan, maka kamu akan hidup seperti petarung. Bayangin kalau kamu punya sahabat yang setiap hari ngomong ke kamu seperti ini. Kamu payah, kamu jelek, kamu gagal mulu. Lama-lama kamu pasti ninggalin dia kan? Nah, anehnya kita memperlakukan diri kita sendiri kayak gitu. Setiap hari, tapi nggak sadar. Jadi mulai sekarang, jadiin dirimu sahabat terbaik untuk dirimu sendiri. Saat kamu jatuh, rangkul dirimu. Bukan dengan memanjakan, tapi dengan menyemangati. Ubah narasi di kepala kamu jadi dorongan. Kamu bisa mulai dari hal sederhana. Bikin daftar kalimat pendorong yang bisa kamu ulang saat kamu merasa cemas atau takut. Misalnya, gue udah pernah ngelewatin yang lebih sulit, atau satu langkah kecil pun tetap kemajuan. Atau pas kamu lagi deg-degan mau presentasi, ganti, aduh, gue bakal jelek banget nih. Jadi, gue cukup siap dan yang penting gue berani tampil. Jangan salah, ini bukan soal sok positif. Kita tetap boleh mengakui kelemahan, tapi jangan menghukum diri sendiri. Kritik diri boleh, tapi harus adil dan kasih solusi. Jangan berhenti di gue salah, tapi lanjutkan dengan gue bisa belajar. Lama-lama, kalau kamu konsisten, suara di kepala kamu bakal berubah. Dari yang awalnya sinis dan mengecilkan, jadi lebih suportif dan realistis. Dan ini penting banget, karena keberanian bukan cuma dibentuk dari tindakan luar, tapi juga dari keyakinan dalam hati bahwa kamu bisa dan kamu berharga.
Ketika kamu berhasil mengubah dialog internal, kamu enggak lagi butuh validasi dari luar untuk merasa mampu. Kamu cukup dengerin dirimu sendiri. Dan percayalah, suara yang mendukung itu bisa jadi fondasi kuat untuk semua keberanian yang kamu bangun ke depan. Karena ujung-ujungnya, hidup ini adalah tentang pertarungan antara dua suara. Satu yang bilang, kamu nggak cukup baik, dan satu lagi yang bilang, kamu punya potensi besar. Suara mana yang kamu pilih untuk didengar, itu yang akan membentuk hidupmu. Mulai sekarang, ayo biasakan ngobrol baik-baik dengan diri sendiri. Ubah kalimat menjatuhkan jadi kalimat pendorong. Karena dari situlah keberanian tumbuh. Bukan dari hasil yang sempurna, tapi dari niat untuk tetap melangkah, meski suara di kepala belum selalu yakin. 4. Latih fokus pada proses, bukan hasil. Salah satu hal yang bikin mental kita gampang rapuh adalah karena kita terlalu terobsesi sama hasil akhir. Kita jadi merasa gagal ketika hasilnya nggak sesuai harapan, padahal proses yang kita jalani itu udah luar biasa. Ini nih yang perlu kita ubah. Berhenti fokus melulu ke hasil, dan mulai latih diri buat menikmati proses. Contoh sederhananya gini, kamu udah belajar seminggu penuh buat ujian. Kamu bangun pagi, nyatet materi, bahkan rela nggak nongkrong sama temen. Tapi saat nilai keluar, ternyata cuma dapat B. Langsung deh mentalmu jatuh. Ngerasa semua usahamu sia-sia. Padahal proses belajarmu itu udah membentuk kamu jadi pribadi yang lebih disiplin, sabar, dan tangguh. Inilah yang sering bikin banyak orang mundur sebelum berkembang. Karena ukurannya selalu angka, hasil, dan pengakuan. Kalau sukses kita bangga. Kalau gagal kita merasa hancur. Padahal hasil itu nggak sepenuhnya dalam kendali kita. Tapi proses, itu sepenuhnya tanggung jawab dan kuasa kita. Dalam stoikisme, ada prinsip penting yang namanya dikotomi kendali. Artinya, kita harus bisa membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Hasil akhir itu dipengaruhi banyak hal, situasi, orang lain, kondisi eksternal. Tapi usaha kita, kerja keras kita, dedikasi kita, itu sepenuhnya dalam kendali. Jadi kalau kamu pengen melatih mental yang berani, kamu harus berani untuk percaya sama proses. Karena keberanian sejati itu bukan saat kamu menang, tapi saat kamu tetap berjalan meskipun belum tahu hasilnya seperti apa. Fokus pada proses artinya kamu belajar menikmati perjalanan. Kamu belajar mencintai kerja kerasmu, bukan hanya menunggu tepuk tangan. Kamu belajar bersyukur atas perkembangan kecil, bukan hanya menuntut pencapaian besar. Dan ini juga melatih kamu buat lebih sabar. Karena keberhasilan itu nggak instan. Orang-orang yang kamu lihat sukses hari ini, mungkin butuh bertahun-tahun untuk sampai ke titik itu. Tapi karena kita cuma lihat hasil akhirnya, kita jadi lupa bahwa mereka juga dulu pernah belajar dari nol, pernah gagal berkali-kali, dan tetap jalan meski belum ada yang percaya. Jadi gimana caranya mulai fokus ke proses? Pertama, ubah cara kamu mengukur kemajuan. Jangan cuma ukur dari hasil akhir. Coba ukur dari komitmenmu. Misalnya, bukan berapa uang yang gue hasilkan bulan ini, tapi berapa banyak jam yang gue dedikasikan buat belajar atau kerja? Atau bukan berapa banyak subscriber yang nambah, tapi berapa banyak konten berkualitas yang gue buat minggu ini? Kedua, latih diri buat hadir sepenuhnya di setiap langkah. Kalau kamu lagi belajar, ya belajar sepenuh hati. Nggak usah mikirin nilai dulu. Kalau kamu lagi latihan olahraga, nikmati setiap gerakan. Rasakan tubuhmu bergerak, nikmati prosesnya. Karena kalau kamu cuma mikir mau kurus atau mau six pack, kamu bakal cepat nyerah ketika hasil belum kelihatan. Ketiga, jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap orang punya kecepatan masing-masing. Fokusmu harus tetap ke dirimu sendiri. Boleh belajar dari orang lain, tapi jangan jatuh ke perangkap membandingkan hasilmu yang baru mulai dengan hasil orang yang sudah bertahun-tahun jalan. Ingat, pohon yang tumbuh cepat biasanya rapuh, tapi pohon yang akarnya dalam akan bertahan dari badai. Kamu juga begitu. Prosesmu hari ini, sekecil apapun, sedang menumbuhkan akar mental yang kuat. Dan suatu hari nanti, kamu akan berterima kasih pada dirimu yang sabar, yang tetap jalan walau belum tahu mau kemana, yang tetap melangkah meski belum dipuji siapa-siapa. Fokus pada proses juga bikin kamu lebih damai secara emosional.
Karena kamu nggak terus-terusan gelisah soal nanti gimana. Tapi kamu lebih banyak hadir di hari ini gue bisa apa. Ini bikin kamu lebih mindful, lebih tenang, dan lebih menghargai hidup. Seperti kata Marcus Aurelius, jangan habiskan hidupmu untuk meratapi masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Yang kamu punya hanyalah saat ini, dan apa yang kamu lakukan dengan saat ini menentukan kualitas hidupmu. Akhirnya, latihan fokus pada proses bukan cuma tentang kerja keras, tapi juga tentang menghargai perjalanan. Karena mental yang berani bukan cuma yang kuat menghadapi risiko, tapi juga yang sabar saat tidak ada yang instan. Yang bisa bilang ke dirinya sendiri, gue belum sampai, tapi gue sedang dalam perjalanan. Dan itu sudah cukup. Kelima, belajar dari pengalaman gagal. Setiap orang pasti pernah gagal. Mau kamu orang biasa, atlet, pengusaha, seniman, bahkan guru besar, semua pernah merasakan pahitnya kegagalan. Tapi yang membedakan orang kuat dan lemah bukan seberapa sering dia gagal, melainkan apa yang dia lakukan setelah gagal. Apakah dia menyerah atau justru bangkit dengan mental yang lebih siap? Kalau kamu ingin melatih mental berani, salah satu kuncinya adalah ini: berani gagal, lalu belajar dari kegagalan itu. Masalahnya banyak orang yang terlalu takut gagal, sampai-sampai mereka nggak berani mencoba. Bahkan ada juga yang baru gagal sekali, langsung menganggap dirinya nggak layak, nggak mampu, atau nggak punya harapan. Padahal gagal itu bukan tanda akhir, gagal itu guru yang paling jujur. Dia nggak memanjakanmu, tapi dia bisa membentukmu. Kita seringkali memperlakukan kegagalan seperti musuh. Padahal justru dari kegagalanlah kita bisa tahu di mana kelemahan kita, di mana kita harus berkembang, dan apa yang harus kita perbaiki. Dalam filsafat stoikisme, kegagalan itu bukan hal yang harus ditolak atau dihindari, tapi sesuatu yang harus diterima dengan tenang, dipelajari dengan jujur, dan dijadikan bahan pembelajaran. Marcus Aurelius pernah menulis, kita tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Gagal itu bagian dari apa yang terjadi. Tapi memilih untuk belajar dan bertumbuh setelah gagal, itu tanggung jawab kita. Mari kita lihat kegagalan dari sisi yang berbeda. Bayangkan kamu baru saja ditolak kerja di perusahaan impian. Awalnya sakit, kecewa, marah, atau bahkan malu. Tapi coba tanya ke diri sendiri, apa yang bisa gue pelajari dari pengalaman ini? Apakah gua kurang persiapan? Apakah gua kurang percaya diri saat wawancara? Atau mungkin posisi itu memang belum cocok buat gue? Dengan bertanya seperti itu, kamu sedang menggali makna. Kamu sedang membentuk mental yang kuat, bukan hanya dengan menghibur diri, tapi dengan menghadapi realita dan mencari cara untuk menjadi lebih baik. Belajar dari kegagalan juga berarti mengubah cara kita melihat diri sendiri. Banyak orang yang setelah gagal langsung menempelkan label negatif ke dirinya. Gue bodoh, gue gak bakat, gue emang gagal. Padahal satu kegagalan bukan cerminan seluruh dirimu. Itu cuma satu momen dari perjalanan panjang yang namanya hidup. Bandingkan dua cara berpikir ini. Gue gagal berarti gue gak bisa, gue gagal berarti gue masih punya ruang untuk belajar. Cara berpikir kedua itu yang bikin kamu bertumbuh. Itu yang bikin mentalmu jadi tahan banting dan jadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi kenyataan. Ada satu pendekatan yang bisa kamu latih setiap kali mengalami kegagalan, namanya refleksi stoik. Coba lakukan ini setiap kali gagal, terima kenyataan tanpa menyalahkan siapapun. Katakan ke diri sendiri, ya ini terjadi, gue gak bisa ubah masa lalu, tapi gue bisa belajar dari sini. Tinjau apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Jangan buang waktu menyalahkan faktor eksternal yang di luar kendalimu. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu ubah ke depan. Tulis pelajaran dari pengalaman itu. Apa kesalahan yang terjadi? Apa yang bisa kamu lakukan lebih baik lain kali? Beri ruang untuk dirimu sembuh. Jangan langsung buru-buru terlihat kuat. Kadang kita butuh waktu buat menata hati dan pikiran. Tapi jangan lama-lama juga. Bangkit perlahan dan mulai langkah berikutnya. Ingat, orang-orang besar yang kita kagumi sekarang juga dulu pernah gagal. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum berhasil menciptakan bola lampu. J.K. Rowling ditolak belasan penerbit sebelum Harry Potter sukses besar. Bahkan tokoh-tokoh stoik seperti Epictetus dulunya adalah budak.
sebelum akhirnya jadi filsuf besar. Kamu juga bisa seperti mereka. Bukan karena kamu nggak pernah gagal, tapi karena kamu mau belajar setiap kali gagal. Kalau kamu terus menghindari kegagalan, kamu nggak akan pernah belajar hal baru. Kamu cuma akan bermain aman. Tapi kalau kamu berani gagal, kamu akan mengenali batasmu, lalu melampauinya sedikit demi sedikit. Dan disitulah mental pemberani mulai terbentuk. Jadi mulai sekarang, kalau kamu gagal, jangan buru-buru menyerah. Ambil waktu sebentar, lalu tanyakan satu hal penting ke dirimu. Apa pelajaran yang bisa gue bawa pulang dari kegagalan ini? Karena semakin kamu belajar dari kegagalan, semakin kamu menguatkan fondasi mental yang siap menghadapi apapun. 6. Jaga konsistensi dalam tindakan kecil. Banyak orang berpikir bahwa keberanian itu selalu harus terlihat dalam bentuk aksi besar. Pidato di depan ribuan orang, membela kebenaran di tengah tekanan, atau mengambil keputusan hidup yang drastis. Padahal salah satu bentuk keberanian paling murni justru ada di hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Meskipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, dan tidak ada yang langsung menghasilkan hasil besar. Yup, keberanian itu bukan cuma soal momen besar, keberanian juga soal konsistensi dalam tindakan kecil. Coba bayangkan ini. Kamu bangun pagi setiap hari, meskipun tubuh rasanya berat. Kamu tetap olahraga, walau cuma 15 menit. Kamu tetap belajar, walau hanya 1 halaman buku. Kamu tetap menabung, meski jumlahnya kecil. Apa hubungannya dengan keberanian? Segalanya. Karena butuh keberanian untuk tetap bergerak saat semangat sedang rendah. Butuh keberanian untuk tetap setia dengan proses, walau belum ada hasil yang bisa dibanggakan. Dan itulah bentuk mental berani yang jarang dilihat orang. Konsistensi diam-diam. Dalam filsafat Stoikisme, Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan buang waktu menunggu kesempurnaan. Lakukan tugasmu, kecil sekalipun, dengan sepenuh hati." Kalimat ini sederhana, tapi sangat dalam. Tindakan kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa dampak besar seiring waktu. Dan hanya orang yang sabar, disiplin, dan berani yang bisa mempertahankannya. Masalahnya, kita hidup di zaman yang serba instan. Semua orang ingin hasil cepat. Kalau bisa viral, viral sekarang. Kalau bisa sukses, sukses sekarang. Tapi sayangnya, membangun mental tangguh nggak bisa dibentuk lewat cara instan. Mental kuat itu lahir dari proses panjang yang penuh repetisi. Ngulang hal kecil terus menerus. Misalnya gini, kamu ingin jadi orang yang lebih percaya diri, tapi kamu nggak tahu harus mulai dari mana. Jawabannya bukan langsung ikut seminar mahal atau tampil di acara besar. Tapi mulai dari hal kecil, misalnya berani menyampaikan pendapatmu di grup kecil atau melatih diri menyapa orang baru setiap hari. Lakukan itu setiap hari, nggak usah muluk-muluk. Yang penting konsisten. Konsistensi juga membantu kamu membangun kepercayaan pada dirimu sendiri. Semakin sering kamu menepati janji-janji kecil ke dirimu, semakin kamu merasa punya kendali. Semakin kamu merasa gue bisa diandalkan. Itu adalah pondasi dari rasa percaya diri yang sejati. Dan dari sana, keberanianmu pelan-pelan tumbuh. Bayangkan kamu ingin belajar bicara di depan umum. Awalnya mungkin kamu grogi, tangan dingin, suara bergetar. Tapi kamu tetap latihan 5 menit setiap hari. Minggu pertama belum ada perubahan besar, tapi bulan kedua kamu mulai lebih tenang. Bulan ketiga kamu mulai bisa mengatur nada suara. Lama-lama kamu bisa bicara di depan banyak orang tanpa gugup. Semua itu karena satu hal, kamu konsisten. Kalau kamu hanya mengandalkan motivasi, kamu akan mudah menyerah saat semangatmu turun. Tapi kalau kamu membangun kebiasaan kecil, kamu akan tetap jalan walau moodmu gak bagus. Karena mental berani itu bukan soal semangat tinggi semata, tapi soal kemampuan bertahan di tengah tantangan meski kecil. Ada satu hal penting yang perlu diingat. Tindakan kecil yang konsisten akan selalu mengalahkan aksi besar yang cuma dilakukan sesekali. Orang yang semangat besar hari ini lalu berhenti seminggu kemudian tidak akan lebih kuat dari orang yang terus berjalan pelan tapi tidak berhenti. Dalam Stoikisme ada prinsip yang disebut praemeditatio malorum, seni mempersiapkan diri untuk hal-hal sulit.
Nah, konsistensi dalam tindakan kecil juga bisa menjadi bentuk latihan menghadapi kesulitan. Kamu melatih diri dengan beban kecil tiap hari, agar saat beban besar datang, kamu sudah siap. Contoh lainnya, menjaga emosi. Setiap hari kamu mungkin menghadapi hal-hal kecil yang bikin kesal. Jalanan macet, orang ngomong nyebelin, atasan ngasih kerjaan dadakan. Tapi kalau kamu melatih diri untuk tetap tenang dalam situasi kecil seperti itu, maka saat krisis besar datang, kamu nggak langsung panik. Mentalmu sudah terlatih, dan itu karena kamu konsisten dalam latihan kecil sehari-hari. Jadi kalau kamu ingin jadi pribadi yang berani, mulai aja dari hal kecil yang bisa kamu ulang setiap hari. Jangan tunggu momen besar untuk membuktikan keberanianmu. Mulai dari hal sederhana, bangun pagi tepat waktu, tidak menunda pekerjaan, bicara jujur walau sedikit sulit, menahan emosi saat kesal, konsisten menulis, belajar, atau berkarya walau cuma 10 menit sehari. Itu semua kelihatan kecil, tapi justru dari situlah keberanian sejati terbentuk. Dan kamu akan kaget betapa kuatnya dirimu setelah 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun melatih konsistensi ini. Ingat, yang membentuk karakter bukan kejadian luar biasa, tapi pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Dan keberanian yang kamu cari sudah ada di dalam tindakan kecil yang kamu ulang terus-menerus. 7. Kelilingi diri dengan orang yang mendukung. Pernah dengar ungkapan, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersamanya? Meski terdengar klise, ungkapan ini mengandung kebenaran yang kuat. Lingkungan kita, teman, pasangan, keluarga, kolega, punya pengaruh besar terhadap bagaimana cara kita berpikir, merasa, dan bertindak, termasuk dalam membentuk keberanian mental. Kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, takut mencoba, dan terus-menerus mengkritik tanpa solusi, lama-lama kamu pun bisa ikut-ikutan ragu dan cemas. Tapi kalau kamu punya lingkungan yang suportif, yang percaya padamu bahkan saat kamu ragu pada dirimu sendiri, maka keberanianmu akan tumbuh tanpa kamu sadari. Keberanian itu bukan hanya lahir dari dalam diri, tapi juga dipupuk oleh siapa yang ada di sekitarmu. Coba ingat kembali, kapan terakhir kali kamu berani melakukan sesuatu yang kamu takuti karena ada teman yang menyemangati? Atau kapan kamu hampir menyerah tapi bangkit lagi setelah ngobrol dengan orang yang memberimu perspektif baru? Itu bukan kebetulan, itu efek dari dukungan yang tepat. Dalam filosofi stoikisme, para filsuf seperti Seneca dan Epictetus sering mengingatkan pentingnya menjaga kualitas hubungan kita. Bukan soal banyaknya teman, tapi seberapa sehat dan bermaknanya hubungan itu. Lingkungan yang baik bukan yang selalu setuju denganmu, tapi yang berani berkata jujur saat kamu salah, dan tetap mendukung saat kamu jatuh. Orang yang mendukung bukan berarti harus selalu bilang iya atau memuji setiap keputusanmu. Tapi mereka adalah orang-orang yang peduli pada pertumbuhanmu. Mereka tahu kapan harus mendorongmu untuk lebih berani dan kapan harus menenangkanmu saat kamu mulai lelah. Kehadiran mereka ibarat jangkar, membuatmu tetap stabil di tengah badai hidup. Masalahnya, nggak semua dari kita tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Mungkin kamu dikelilingi oleh orang-orang yang justru melemahkan mentalmu, yang menertawakan impianmu, meremehkan usahamu, atau membuatmu merasa nggak cukup baik. Dalam situasi seperti itu, kamu punya 2 pilihan. Bertahan dan terus dimakan energi negatif, atau pelan-pelan membatasi interaksi dan mencari komunitas yang lebih sehat. Kamu nggak harus langsung memutus semua hubungan, tapi kamu bisa mulai menyadari mana hubungan yang membuatmu tumbuh, dan mana yang membuatmu menyusut. Perlahan, arahkan energi dan waktumu ke orang-orang yang bisa menambah nilai dalam hidupmu. Carilah teman yang punya visi, yang juga ingin berkembang, dan saling dukung dalam proses masing-masing. Lingkungan yang mendukung juga bisa berbentuk komunitas. Kamu bisa gabung dalam grup belajar, forum diskusi, atau komunitas online yang sejalan dengan minat dan tujuanmu. Kadang, kita menemukan support system yang luar biasa justru dari orang-orang yang awalnya asing, tapi punya semangat yang sama. Contohnya, kamu ingin melatih mental berani lewat menulis atau berbicara di depan umum. Tapi lingkungan terdekatmu malah mencibir bilang itu buang-buang waktu.
Nah, kamu bisa cari komunitas penulis atau public speaking yang bisa memberi masukan, bukan cemoohan. Mereka tidak hanya akan membantumu tumbuh secara skill, tapi juga memperkuat mentalmu karena kamu merasa tidak sendirian. Ingat, keberanian juga menular. Kalau kamu sering berada di dekat orang-orang yang berani mencoba, berani gagal, dan tetap bangkit, maka energi mereka akan memengaruhi cara berpikirmu. Kamu mulai merasa bahwa takut itu wajar dan mencoba itu bagian dari perjalanan. Rasa percaya diri yang dulu rapuh, perlahan mulai tumbuh karena kamu melihat contoh nyata di sekitar. Sebaliknya, jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang takut berubah, hanya mengeluh tanpa aksi, atau senang menjatuhkan orang lain, maka lama-kelamaan kamu bisa ikut terjebak dalam pola itu. Kamu mulai merasa bahwa dunia ini memang kejam, bahwa mencoba itu percuma, dan bahwa menjadi berani hanyalah ilusi. Itu sebabnya, sangat penting untuk selektif dalam memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam ruang mentalmu. Bahkan dalam stoikisme, dikenal konsep eunoia, yang artinya niat baik terhadap sesama. Teman yang baik adalah yang punya eunoia terhadapmu. Mereka menginginkan yang terbaik untukmu dan tidak iri saat kamu tumbuh. Mereka mungkin tidak selalu ada secara fisik, tapi kehadiran mereka memberi ketenangan, semangat, dan dorongan positif. Jadi jika kamu ingin melatih mental berani, jangan hanya fokus pada apa yang kamu lakukan. Perhatikan juga dengan siapa kamu menjalaninya. Apakah mereka mendukungmu? Apakah mereka membuatmu ingin jadi versi terbaik dari dirimu sendiri? Atau justru sebaliknya, kalau kamu belum punya lingkungan seperti itu, nggak apa-apa. Kamu bisa mulai dari sekarang. Cari satu orang yang mendukung, lalu dua, lalu tiga. Ikut komunitas. Bangun circle kecil yang sehat. Nggak usah banyak, yang penting berkualitas. Kedelapan, sadari bahwa takut itu bagian dari perjalanan. Seringkali kita berpikir bahwa berani itu berarti tidak merasa takut, padahal kebenarannya justru sebaliknya. Keberanian bukan soal ketiadaan rasa takut, tapi soal tetap melangkah meskipun rasa takut itu ada. Kamu mungkin pernah berada di situasi di mana kamu sangat ingin melakukan sesuatu, entah itu memulai usaha, bicara di depan umum, menyatakan perasaan, atau pindah ke tempat baru. Tapi kamu merasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut ditertawakan. Lalu kamu berpikir, mungkin aku belum cukup berani. Atau, mungkin ini bukan jalanku. Tapi coba kamu pikir lagi, apakah rasa takut itu sebenarnya tanda untuk berhenti, atau justru bagian dari tanda bahwa kamu sedang berada di jalan yang tepat? Dalam perjalanan hidup siapapun, baik itu atlet, seniman, pengusaha, atau pemikir besar sekalipun, rasa takut selalu ada. Bahkan para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus tidak kebal terhadap rasa takut. Bedanya mereka belajar untuk tidak diperbudak oleh rasa takut tersebut. Rasa takut adalah respons alami dari otak kita. Ia muncul karena otak dirancang untuk melindungi kita dari bahaya, baik bahaya fisik, emosional maupun sosial. Maka wajar jika kita merasa takut saat hendak mengambil risiko. Tapi kalau kita menunggu sampai rasa takut itu hilang sepenuhnya sebelum bertindak, kemungkinan besar kita tidak akan pernah bergerak. Bayangkan, kamu hendak berbicara di depan umum. Tanganmu berkeringat, jantungmu berdegup kencang, mulutmu kering. Itu semua adalah sinyal tubuh bahwa kamu sedang keluar dari zona nyaman. Tapi justru di titik itulah kamu sedang bertumbuh. Rasa takut itu bukan musuh. Ia adalah penanda bahwa kamu sedang menantang dirimu sendiri. Dalam stoikisme, ada satu konsep menarik. Amor fati, mencintai takdir. Artinya, menerima segala hal yang datang dalam hidup, termasuk rasa takut, sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk dirimu. Rasa takut bukan penghalang, tapi bahan bakar untuk membangun versi dirimu yang lebih tangguh. Seringkali kita juga terjebak dalam pikiran seperti, kalau aku takut, berarti aku lemah. Tapi coba ubah perspektif itu. Justru keberanian sejati muncul dari mereka yang sadar akan ketakutannya, namun tetap memilih untuk bertindak. Orang yang tidak merasa takut mungkin hanya karena dia tidak cukup peduli atau tidak cukup sadar akan apa yang dipertaruhkan. Tapi orang yang takut lalu tetap melangkah, itulah mental yang kuat.
Sadari juga bahwa rasa takut itu tidak akan bertahan selamanya. Ia datang dalam gelombang dan bisa kamu atasi dengan latihan. Setiap kali kamu menghadapi hal yang kamu takuti, kamu membuktikan pada otakmu bahwa kamu tetap selamat. Dan perlahan, rasa takut itu mulai mengecil. Bukan karena kamu sudah kebal, tapi karena kamu telah mengembangkan keberanianmu. Bayangkan seperti naik sepeda pertama kali. Awalnya menakutkan, kamu goyah, jatuh. Tapi setelah beberapa kali mencoba, rasa takut itu tergantikan oleh rasa percaya diri. Begitu juga dalam hidup. Setiap ketakutan yang kamu hadapi hari ini akan menjadi pijakan kekuatanmu di masa depan. Banyak orang menunggu momen ketika mereka siap sepenuhnya. Tapi berita buruknya adalah, momen itu mungkin tidak akan pernah datang. Kamu tidak perlu merasa 100% siap untuk bertindak. Kamu hanya perlu cukup sadar bahwa rasa takut itu wajar, dan bahwa kamu bisa tetap bergerak meskipun takut. Cara terbaik untuk mengelola rasa takut adalah dengan mengenalinya. Tanyakan pada dirimu, aku takut karena apa? Apakah karena takut gagal, takut diejek, takut tidak diterima? Setelah kamu tahu sumbernya, kamu bisa mulai menantangnya secara perlahan. Misalnya, jika kamu takut bicara di depan orang banyak, kamu bisa mulai dengan berbicara di grup kecil. Kalau kamu takut ditolak saat menawarkan ide, mulailah dengan berbicara pada satu orang dulu. Hadapi rasa takut itu seperti kamu menghadapi ombak. Jangan kabur, tapi belajar menungganginya perlahan. Dan yang penting, berikan dirimu ruang untuk merasa takut tanpa menghakimi. Kamu tidak perlu selalu terlihat kuat. Menjadi manusia berarti merasakan spektrum emosi, dan takut adalah bagian penting dari itu. Kamu bisa takut dan tetap tangguh. Kamu bisa gugup dan tetap hebat. Kamu juga bisa menulis rasa takutmu. Kadang dengan menuliskannya, kamu menyadari bahwa sebagian besar ketakutan kita hanya ada di pikiran. Dan begitu dipaparkan ke kertas, mereka tidak semengerikan yang kamu bayangkan. Sebagai penutup, tanamkan ini dalam pikiranmu. Rasa takut adalah teman perjalanan, bukan musuh. Ia mengingatkanmu bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang menantang. Ia mengajakmu untuk waspada, bukan untuk berhenti. Dan setiap kali kamu melewati satu ketakutan, kamu akan keluar dengan mental yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih berani. Jadi, jangan tunggu rasa takut itu hilang. Terima saja kehadirannya, ajak ia jalan bersama, dan buktikan bahwa kamu lebih besar dari apapun yang kamu takutkan. Melatih mental berani bukan soal jadi pemberani dalam semalam. Ini adalah proses latihan demi latihan, langkah demi langkah. Mulai dari menghadapi rasa takut, keluar dari zona nyaman, mengubah dialog negatif, sampai membangun konsistensi dalam tindakan kecil. Keberanian bukan milik mereka yang tak punya rasa takut, tapi milik mereka yang tetap melangkah meskipun takut. Dan kamu bisa jadi salah satunya. Yang penting adalah terus tumbuh, terus belajar, dan jangan menyerah hanya karena perjalanan ini menantang. Karena justru disitulah kekuatanmu dibentuk. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik subscribe ke channel Jejak Stoik. Di sana kamu akan menemukan lebih banyak konten yang bisa membantumu berpikir jernih, memperkuat mental, dan menjalani hidup dengan prinsip yang tenang tapi tangguh. Yuk mulai langkah kecilmu hari ini.